Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, mungkin beberapa di antara kalian ya, ada yang punya problem atau punya pertanyaan ketika channel kalian itu nggak bisa monetize atau tidak diterima monetize karena pelanggaran yang lain dan sebagainya. Terus gimana nih solusinya? Bumper dulu. Oke, jadi kalau menurut saya ya, solusinya itu ada dua. Ada dua ini, yang satu kalian ganti topik atau niche ya, kalau di istilah di YouTube itu niche, NICHE. Atau yang kedua ini memang lebih berat daripada yang pertama. Sebenarnya ya kategorinya sama-sama berat sih. Cuman yang kedua ini kalian membuat channel baru, dan itu berarti kalian harus mengawali dari awal ya kan. Mengawali dari awal, terutama untuk jumlah subscriber juga. Oke, ini juga saya alami ketika bulan Maret kemarin. Saya mengetahui bahwa channel saya yang membahas tentang seputar pengebulan ya, mungkin buat kalian yang sudah subscribe dari semenjak saya membangun channel tentang pengebulan paham lah ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa channel saya waktu itu dengan topik yang saya bahas tentang pengebulan itu nggak bisa dimonetisasi. Alasannya nanti saya cantumkan di sini ya. Di sini itu nanti kalian bisa baca-baca kenapa channel yang topik yang waktu itu tidak bisa dimonetize. Oke, jadi solusinya saya ngambil yang pertama, yaitu ganti topik. Ganti topik ini memang cukup berat ya. Cuman buat kalian yang punya pengalaman banyak sih, saya rasa nggak ada masalah. Misalkan kalian membuat channel yang sama seperti saya dulu tentang pengebulan itu, tiba-tiba nggak bisa dimonetisasi. Nah, lalu kalian bisa ganti topik dengan hobi-hobi kalian yang lain. Hobi kalian lain yang lain, misalnya kalian suka jajan nih, atau coba bikin food vlogger atau food tester macam kayak Next Carlo, Tan Boy Kun, terus apalagi ya, banyak sih ya. Terus itu, atau kalian misalnya membuat channel yang membahas seputar gadget kayak Bang David Gadgetin, terus ada Dika ID dan lain sebagainya. Atau kalian mau bikin tutorial memasak gitu kan. Biasanya ini mbak-mbak atau umi-umi, ibu-ibu itu biasanya suka banget sama yang namanya masak. Nah, memang beratnya itu adalah dari sisi penonton ya. Dari sisi penonton itu nanti, loh channel ini kok ganti sekarang, kok nggak bahas yang itu lagi gitu. Ya memang gimana ya, ini sesuatu yang berat buat seorang YouTuber, manakala dia sudah bekerja, dia sudah membuat banyak video, dan baru tahu itu untuk waktu yang lama, mungkin setahun 2 tahun, baru tahu kalau channelnya dia tidak bisa monetisasi itu. Aduh, rasanya gimana ya? Ya kebayang sih ya kan, kerja udah lama, udah effort lebih, tapi nggak digaji kayak gitu. Ada yang bilang nih, lanjutin aja channelnya, nggak apa-apa, nanti kan dapat sponsor. Gini, kita posisikan kita sebagai pihak sponsor ya. Kita posisikan bahwa kita yang punya produk. Kalau kalian yang, kalau kita yang punya produk, kita mau meng-hire atau meng-endorse orang untuk mempromosikan produk kita. Apa sih pertimbangan dari brand owner ini untuk meng-hire kita? Satu ya, kalau dari YouTube, dari dunia YouTube ya, otomatis yang dicari adalah mereka yang sudah punya subscriber banyak. Nah, kalau channel kalian sudah subscribernya banyak, monggo silahkan dilanjutkan. Kalau memang passionnya benar-benar, wah udah nih, saya mentok di sini, saya suka pengebulan dan lainnya sebagainya, terserah. Terus yang kedua itu mungkin dari ini ya, dari cara kita menyampaikannya itu enak gitu, enak, detail, jelas, nggak ngada-ngada gitu kan. Nah, itu dari brand ownernya ini akan
mengendorse kita berpatokan dari dua hal itu tadi, guys. Kalau untuk yang faktor X lainnya saya juga nggak ngerti, mungkin kenal, mungkin temen sendiri, ya nggak tahu. Oke, balik lagi mengenai ganti niche ya. Kendala pertama adalah mungkin nanti viewsnya turun, terus kemungkinan besarnya subscribernya pergi. Ya nggak apa-apa sih, insya Allah masih ada lah yang tersisa, yang benar-benar mereka masih ingin setia di channel kita. Nah, gimana caranya supaya channel kita tetap menarik? Ya bahas sesuatu yang ada manfaatnya aja. Mungkin bisa manfaat hiburan, manfaat ilmu, manfaat pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kenapa channel saya ini berubah jadi tutorial, tips seputar YouTube dan pembuatan video atau video maker ya, pembuat video. Menurut saya sih ini hal yang menarik ya untuk dibahas, karena banyak sekali masih youtuber yang pemula atau youtuber yang mereka yang baru mau masuk ke dunia YouTube itu banyak sekali pertanyaan. Dan kenapa topik channel saya yang sekarang itu membahas tentang itu? Ya karena sebuah ilmu itu akan pasti ditonton untuk berulang-ulang ya, terutama seputar video maker dan seputar YouTube. Seputar YouTube banyak sekali yang berusaha atau mencoba peruntungan di dunia YouTube. Akhirnya mereka butuh untuk informasi atau tutorial lah ya, bimbingan gimana sih jadi seorang YouTuber, apa aja yang diperlukan dan lain sebagainya. Dan untuk video-video semacam ini biasanya nanti long last itu sampai kapanpun pasti masih dicari ya. Nah, itu alasan kenapa saya sekarang ganti topik channel yang seperti sekarang, bahkan namanya juga sudah saya ganti ya kan. Oke. Kesulitan kedua biasanya cenderung mereka yang tahu channelnya nggak bisa dimonetisasi, langsung menghapus semua video yang terdahulu lah ya, yang sudah pernah diupload. Ada pertanyaan, ngaruh nggak bang sama jumlah jam tayang? Ngaruh banget. Jadi pernah waktu bulan Maret kemarin saya nyoba untuk bukan menghapus waktu itu, saya nyoba untuk menghide atau menghidden agar konten-konten ini tidak muncul lagi di channel saya, dan ternyata itu di hide aja. Tadi di pilihannya nanti di publikasi itu tidak dipublikasikan, tapi untuk di private, jadi cuman saya aja yang bisa nonton. Itu pengaruh dengan jumlah jam tayang, karena jumlah jam tayang itu adalah jumlah jam tayang publik, yang artinya itu ditonton oleh penonton di YouTube. Jam tayang berkurang, yang tadinya udah sampai di atas 10.000 ya, tiba-tiba turun drastis, bahkan sampai di bawah standar dari 4.000 jam tayang syarat untuk monetisasi. Dan waktu itu akhirnya ternyata turun, padahal ini nggak dihapus, cuman di hidden, di private, ternyata turun guys. Nah, akhirnya karena tahu itu turun, akhirnya saya buka lagi lognya itu, akhirnya saya publish lagi, dan sekarang sudah kembali ke jam tayang yang ya walaupun beberapa sudah dianggap hilang ya. Jadi sekarang jam tayang saya itu masih di bawah 10.000 lah. Buat kalian yang udah berusaha untuk tetap berkarya di YouTube, terus sudah ganti topik tapi penonton drastis turun, ya nggak apa-apa, anggap aja kalian dikasih tahunya sekarang gitu kan, kalian dikasih tahunya sekarang daripada nanti ya. Walaupun kalau untuk saya sendiri itu sudah hampir setahun ya berkarya di YouTube, dan baru tahu kalau channel Ngebul itu nggak bisa dimonetisasi. Dan buat kalian nih yang masih konsisten di channel Ngebul dan nggak mikirin soal monetisasi, ya silahkan dilanjutkan. Berarti kalian memang berdasarkan passion aja untuk menghibur tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dari YouTube. Dan kalau ditanya terus pendapatannya dari mana,
mereka hanya untuk channel ngebul ya, itu berdasarkan dari endorse produk yang kalian review. Dan kalau memang channel kalian udah lumayan besar, penontonnya sudah banyak, subscribernya sudah banyak, kemungkinan kalian bisa memasang tarif yang kalian inginkan lah, yang sebagai kompensasi karena kalian tidak bisa mendapatkan uang dari monetisasi YouTube ya. Jadi keputusan ada di tangan kalian nih buat para pemilik channel ngebul. Silahkan mau dilanjut atau mau ganti topik, itu terserah. Oke guys, jadi buat kalian yang sudah ganti topik dan berpindah haluan ya pembahasannya, tetap semangat guys, semangat. Insya Allah kalau kalian tetap tekun, kalian tetap nggak putus asa, insya Allah akan mendatangkan rezeki buat kalian. Oke guys, mungkin segitu aja dulu. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I pray, I believe in the better days.